Ya, oke. Baik. Sebetulnya ini mau tak. Kalau nggak bisa slide-slide. Sik, sik. Oke, oke. Nah, bentar ya saya mungkin ada beberapa yang kemarin belum apa namanya belum sempat saya sampaikan. Baik, eh, ini sudah, ini juga sudah ya kemarin. Kinetic orders. Nah, ini yang farmakokinetik model ya. Jadi sebetulnya kemarin sedikit sebanyak sudah saya singgung untuk tata cara pembuatan atau menentukan bagaimana kita apa namanya menentukan apakah suatu profil farmakokinetika obat itu mengikuti model satu kompartemen ataupun dua kompartemen ya, ataupun mungkin kalau kita tidak ingin menggunakan satu atau dua kompartemen ya itu mungkin bisa jadi dikarenakan datanya yang apa ya tidak cukup menggambarkan apakah dia mengikuti model satu kompartemen ataupun dua kompartemen. Nah, itu sebagai pilihan bisa kita lakukan ya perhitungan menggunakan non model kompartemen. Nah, sebetulnya apa tuh yang kita maksud dengan model farmakokinetika? Nah, model farmakokinetika ini sebetulnya merupakan apa ya semacam structure atau bentuk hipotesis ya sebetulnya yang sebetulnya hanya apa namanya kita buat atau kita bentuk. Nah, itu kita gunakan untuk mengkarakterisasi atau menggambarkan begitu ya, menggambarkan apa namanya seperti apa tuh kira-kira profil peredaran obat di dalam tubuh atau kalau mau gampang ya profil farmakokinetikanya seperti apa begitu ya setelah diberikan dengan dosis tertentu ataupun sediaan tertentu ya sehingga kita akan bisa melihat kira-kira ya gambaran konsentrasi obat di dalam darah itu nanti seperti apa begitu ya. Dan tujuan utamanya adalah tadi supaya kita bisa apa ya memprediksikan ya eh, apa yang ada di dalam tubuh, artinya konsentrasi obat di dalam tubuh itu seperti apa. Kemudian dengan menghitung parameter farmakokinetika itu kita juga bisa apa di samping memprediksikan misalnya kalau terkait volume distribusi sampai mana gitu ya. Artinya didistribusikan sampai kemana saja, kemudian apa namanya dia akan muncul efeknya kira-kira dalam waktu berapa menit, kemudian akan mencapai puncaknya kapan gitu ya. Dan nanti eh, kapan dia akan hilang efeknya misalnya dan seterusnya ya. Jadi dengan farmakokinetika model itu juga tadi kita bisa memprediksikan perjalanan obat di dalam tubuh kita dan tentu lebih jauh lagi adalah kira-kira dampak apa farmakoterapinya atau efek terapeutiknya seperti apa. Ya, di sini memang kita tahu ya tubuh kita itu sangat kompleks ya karena ada berbagai organ yang ikut membantu ya di dalam proses keseluruhan tubuh kita ya. Jadi misalnya untuk jantung bertugas memompa darah, hepar ya, apa untuk metabolisme, ginjal untuk mengekskresi dan lain sebagainya. Ya, artinya setiap bagian tubuh kita itu memiliki peran masing-masing dan ini menjadikan apa ya sangat kompleks begitu ya. Di dalam tubuh kita juga ada berbagai macam sistem yang bekerja ya. Kita mungkin membedakan ada sistem kardiovaskuler, ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan dan lain sebagainya ya. Jadi obat-obatan pun kadang dibedakan berdasarkan sistemnya juga gitu ya. Dan tentu mungkin Anda sudah ya sedikit banyak mengenal mungkin di farmakologi barangkali sudah
di apa diberikan ya, walaupun mungkin masih dasar-dasarnya. Nah, nanti kalau apa namanya mau lebih lanjutnya itu nanti tentu akan diberikan di farmakoterapi ya, yang lebih detail saya kira. Nah, berhubung tadi ya badan kita itu sangat kompleks, maka tentu eh, untuk apa ya lebih memudahkan perhitungan ya, karena kalau kita mau menggunakan tadi sistem yang kompleks itu juga kita akan kesulitan sendiri untuk apa, melakukan perhitungan ya. Tetapi pada intinya kita berharap bahwa dengan satu model yang kita buat cukup sederhana, tetapi itu bisa mewakili kira-kira nanti perjalanan obat itu seperti apa gitu ya. Karena memang ya ini ya yang kita sebut dengan kompartemen gitu ya. Jadi kalau kalau mau di apa ya didetailkan begitu, sebetulnya tubuh kita kan ada berbagai macam kompartemen ya, tadi dari apa untuk sistem peredaran darah, kemudian mungkin apa ya di tangan nanti beda, di kepala beda, di mana-mana beda gitu ya. Tetapi itu akan disederhanakan gitu ya, disederhanakan apa dari berbagai multi atau berbagai kompartemen tadi menjadi lebih sederhana, apakah satu atau dua kompartemen. Nah, dasarnya apa? Kita mengelompokkan ya kondisi atau tadi berbagai bagian dari tubuh kita itu berdasarkan kompartemen. Jadi eh, dasarnya ini ya, Adik-adik ya. Jadi kompartemen itu merupakan satu kelompok ya, satu kelompok entah itu jaringan, entah organ tubuh, entah apa saja yang di dalam tubuh kita ya. Gampangnya jaringan begitu ya, yang ada di dalam tubuh kita, yang mana kalau dinamakan apa ya, dalam satu kelompok, satu kompartemen itu berarti memiliki ini ya kecepatan ya obat ya kecepatan aliran darah yang kurang lebih hampir sama, dan tentu memiliki juga afinitas obat juga kurang lebih hampir sama. Nah, itu makanya dianggap dalam satu kompartemen ya. Berarti nanti kalau ada dua kompartemen ya berarti ada dua kelompok jaringan seperti tersebut. Ya biasanya untuk lebih mudahnya itu kita bedakan terutamanya adalah untuk kelompok yang memiliki ini ya aliran darah yang sama dan biasanya cepat, itu kita sebut sebagai kompartemen sentral ya. Kemudian nanti yang bagian-bagian tubuh kita yang aliran darahnya lebih lambat, nah itu kita sebut dengan kompartemen perifer ya. Itu kalau mau satu yang sentral itu kita sebut dengan kompartemen satu, kemudian yang apa namanya yang relatif lebih lambat untuk aliran darahnya itu kita sebut sebagai kompartemen dua gitu ya. Nah, kemudian di dalam farmakokinetika itu juga ada beberapa yang dianut begitu ya. Untuk masalah model kompartemen yang di sini ada yang kita kenal dengan mamillary model ya. Nah, ini juga secara prinsip memang walaupun namanya mungkin nanti berbeda-beda ya, prinsipnya kurang lebih hampir sama ya. Jadi mamillary model ini yaitu model yang terdiri atas satu atau lebih ya kompartemen perifer dan terkoneksi atau terhubung kepada kompartemen sentral. Ya. Nah, sebetulnya memang di dalam apa farmakokinetik model itu sebetulnya tidak terbatas dua ya, bahkan di referen itu juga tiga yang sering apa dipelajari begitu. Tetapi ya tadi bisa juga kalau kita menggunakan software-software itu mungkin bisa juga lebih ya, tergantung kita mau apa namanya menggambarkannya seperti apa begitu. Tetapi secara prinsip ya ada satu kompartemen sentral, kemudian ada kompartemen perifer. Lah, kompartemen perifernya ini tinggal kita apa mau deskripsikan menjadi berapa, yaitu tergantung kondisi apa atau kondisi perjalanan obatnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian yang kompartemen sentral ini yang memiliki perfusi ya,
perfusi atau peredaran bloodstreamnya juga lebih cepat. Biasanya juga perfusi obat juga lebih cepat ya. Kemudian untuk kompartemen karipir ini merupakan area di dalam tubuh kita yang lebih lambat begitu ya perfusinya, baik dikarenakan aliran darahnya juga lebih lambat sehingga perfusi obat juga lebih lambat. Nah, sehingga berdasarkan mamillary model ini maka apa namanya obat itu bisa kita kategorikan memiliki maka mengikuti model satu kompartemen terbuka, tetapi bisa juga mengikuti model dua kompartemen terbuka. Nah, maksudnya apa ya, Kak? Ini satu kompartemen terbuka. Ya, grafiknya di sini tidak menggambarkan fase distribusi ya, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Karena apa? Distribusinya mungkin hanya berjalan di sekitar area kompartemen sentral, sehingga distribusinya berjalan sangat cepat begitu ya, seolah-olah tidak ada distribusi ya. Ya, karena memang pertama kompartemen sentral itu apa blood flow-nya juga cepat ya dan eh, setara begitu ya di seluruh kompartemen itu kecepatan aliran darahnya juga setara sehingga proses distribusi berjalan cepat ya sehingga tidak seolah-olah tidak nampak di dalam fase atau gambaran farmakokinetikanya. Kemudian untuk yang model dua kompartemen, nah ini menunjukkan adanya fase distribusi ya tadi karena eh, ya setelah obat didistribusikan utamanya di kompartemen sentral, kemudian dia juga akan didistribusikan ke kompartemen perifer ini tadi ya, yang mana perfusinya atau blood flow-nya dia juga lebih lambat. Nah, sehingga ini menjadi eh, di grafiknya menjadi muncul atau nampak gitu ya. Nah, itu sehingga perbedaannya ada di situ. Nah, kemudian kemarin juga sudah sempat saya singgung untuk bisa memutuskan apakah suatu obat itu mengikuti model kompartemen atau satu kompartemen ataukah dua kompartemen atau kalau memang tidak ya nanti non kompartemen model maka ini ya grafiknya harus dibuat pada kondisi kertas grafik semi logaritma ya di mana untuk sumbu X itu menggunakan skala normal kemarin sudah saya sampaikan dan di mana X ini adalah menggambarkan waktu ya adik-adik ya jangan lupa karena kita tahu di dalam pelajaran ini ada banyak terkait dengan farmakologi, ada dengan toksikologi ya, sehingga grafik-grafik yang muncul itu apa namanya nanti bisa berbeda itu nanti dosis, kemudian yang ke atas itu bisa efek ya, kemudian bisa juga di sini dosis ya, di E kemudian G-nya konsentrasi ya, ya jadi ada banyak grafik ya sehingga adik-adik nanti mohon dicermati kira-kira itu grafik apa ya. Nah, tetapi kalau untuk menggambarkan model farmakokinetika itu tidak ada pilihan lain ya, pilihannya hanya untuk sumbu X itu menggambarkan waktu dan sumbu Y itu menggambarkan konsentrasi obat di dalam darah. Ya, jadi bukan dosis di sini dengan apa namanya dengan konsentrasi ya tetapi waktu dengan kadar obat di dalam plasma. Nah, itu untuk menggambarkan farmakokinetika model. Tetapi bisa juga untuk farmakokinetika itu kalau kita ingin mengetahui apakah dia eh, linier dengan dosisnya, bisa juga yang ke X ini adalah ya jadi sumbu X itu menggambarkan peningkatan dosis, kemudian ke sini atau sumbu Y menggambarkan peningkatan konsentrasi obat di dalam plasma itu juga bisa ya, tetapi itu lain lagi tujuannya ya. Jadi bukan untuk melihat apakah dia mengikuti model satu kompartemen, dua kompartemen atau non kompartemen model, tetapi untuk melihat apakah eh, dia mengikuti linear farmakokinetika atau tidak ya. Jadi obat yang mengikuti linear farmakokinetika artinya ketika dosis ditingkatkan atau dinaikkan maka akan ada peningkatan juga
konsentrasi obat di dalam badan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya. Nah, itu nanti mohon dipahami ya. Jadi selalu diingat bahwa kalau ingin menentukan model kompartemen, maka harus menggunakan skala logaritma atau semi logaritma. Ya, yang mana X adalah skala normal, kemudian yang sumbu Y adalah skala logaritma. Ya, seperti ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Kalau ini kedua-duanya skalanya normal, sedangkan yang di sini sumbu X-nya skala normal dan sumbu Y-nya adalah skala logaritma. Nah, ini ya gambaran tadi ya perjalanan obat yang mengikuti tadi. Gambarannya satu kompartemen model ya. Ini untuk IV injection. Ya, jadi pemberian intravena ya. Kenapa ini hanya digambarkan satu kotak ya? Satu kotak ini ibaratnya tubuh kita ya seolah-olah jadi satu. Mengapa? Karena obat tadi hanya distribusikan dalam kompartemen sentral saja biasanya begitu ya. Nah, kemudian tentu untuk proses eliminasinya akan ada tetapan kecepatan eliminasi ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini sama-sama satu kompartemen tapi tadi ya ada pemberian oral ya sehingga di sini ada tetapan kecepatan absorpsi. Tapi setelah masuk di tubuh kita juga sama, dia hanya didistribusikan di kompartemen sentral saja. Nah, kemudian yang ketiga ini menjelaskan hubungan ya tadi kompartemen sentral dan kompartemen perifer yang mana tadi ada perbedaan kecepatan aliran darah. Ya, sehingga ini di kompartemen sentral dia distribusi obat juga lebih cepat. Sedangkan ini ya tentu ada, makanya ini ada tetapan kecepatan obat ya dari kompartemen 1 ke kompartemen 2. Kita lambangkan dengan K12, kemudian untuk sebaliknya ya kembali ke kompartemen sentral menjadi K21 ya. Ini di kompartemen perifer. Ya, jadi ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan didistribusikan pertama di kompartemen sentral, ya. Kemudian, ya kalau di kompartemen sentral sebagian obat tentu nanti ada yang mengikuti ini, dia juga didistribusikan ke kompartemen perifer. Bahkan kemarin juga sudah saya sampaikan bisa ya di sebagian anggota tubuh kita, tetapi bahkan meluas ya, bisa menembus barrier ya, blood-brain barrier ya, atau sawar darah otak. Ada juga yang bisa sampai melewati apa namanya air susu dan juga plasenta, itu ya. Nah, ini sangat tergantung kepada bagaimana lipofilisitas obatnya. Nah, tetapi setelah melewat atau didistribusikan di kompartemen perifer, ya dia akan untuk bisa dieliminasi harus kembali ya, toh. Kembali ke dalam darah ya, karena memang ikatan obat dengan jaringan itu kan sifatnya reversibel ya, secara umumnya. Ya, mungkin ada obat-obat yang bisa juga terikat kuat oleh kompartemen perifer di lemak misalnya ya, sehingga kadang-kadang tes tengah eliminasinya menjadi sangat panjang ya itu karena ini ya. Tetapi secara prinsip untuk bisa dieliminasi juga dia akan kembali lagi ke kompartemen sentral kemudian dieliminasikan. Nah, kemudian untuk yang pemberian oral atau ekstravaskuler ya secara prinsip ini sama ya. Di sini ada KA, kemudian di sini juga ada KA. Ya, kalau yang ini kalau sudah masuk ya sama dengan pemberian intravena ya prinsipnya seperti itu. Baik, nah ini kemarin gambarannya ya kalau obat diberikan satu eh, intravena mengikuti mode satu kompartemen. Ingat di sini adalah apa namanya
skala normal, kemudian di sini skala logaritma, maka ini akan membentuk garis lurus ya. Nah, CP0 memang akan selalu kita hitung dulu ya, karena ketika kita menginjeksikan obat itu tentu tidak bisa berbarengan dengan apa namanya waktu samplingnya, sehingga ya waktu sampling ini akan ditentukan kemudian misalnya setelah 15 menit atau berapa menit setelah pemberian, sehingga nanti untuk bisa mengetahui berapa CP0-nya maka harus dihitung menggunakan persamaan ya. Nah, ini untuk persamaan apa namanya untuk intravena, sedangkan yang di sini adalah untuk ekstravaskuler ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemarin ini juga sama, tidak muncul fase distribusinya ya, sehingga ini seolah-olah nanti hanya fase eliminasi. Maka persamaannya ada dua, yaitu pertama ini untuk menggambarkan persamaan fase eliminasi yang di sini, kemudian nanti yang di sini adalah untuk menggambarkan fase absorpsi. Ya. Nah, kemudian ini yang model dua kompartemen yang nanti akan disampaikan oleh Pak Arief ya. Nah, maka di sini untuk intravena ini muncul fase distribusi ya, sehingga gambaran obatnya agak sedikit melengkung. Nah, tapi yang perlu diingat juga ini ya, ini menggunakan skala normal dan di sini skala logaritma. Nah, bedanya kalau yang tadi ekstravaskuler satu kompartemen, di sininya negatif ya. Jadi kalau intravena ini untuk menggambarkan beta ini menggambarkan fase eliminasi ya. Kemudian alfa ini untuk menggambarkan fase distribusi ya. Mungkin agak berbeda tadi ya. Kalau yang di sini ini menggambarkan fase absorpsi atau Ka, tapi di sini juga tandanya beda, di sini minus. Kemudian yang ekstravaskuler ada fase eliminasi, kemudian ada fase distribusi dan ada fase absorpsi. Maka ini ada tiga bagian. Ini untuk menggambarkan fase eliminasi, di sini fase distribusi dan di sini fase absorpsi. Ya, dan ingat lambangnya untuk fase distribusi ini positif, ini eliminasi juga positif, tapi yang ini negatif untuk absorpsi. Kemudian jangan lupa ya adik-adik untuk menyertakan unit-unitnya atau satuannya. Yang tetapan kecepatan itu bisa massa per time ya atau massa per waktu, misalnya miligram per jam ya. Kemudian bisa juga konsentrasi per waktu. Ini contohnya satuan konsentrasinya adalah mikrogram per mili dan waktunya adalah jam ya. Kemudian kalau untuk zero rate order atau rate constant atau KO itu konsentrasi per waktu atau massa per waktu, sehingga satuannya adalah miligram per jam atau mikrogram per mili kali jam ya. Kemudian untuk eh, tetapan kecepatan eliminasi satuannya adalah per jam. Ya, ingat. Ini 1 per jam atau jam pangkat minus 1. Sedangkan untuk dosis obat bisa dilambangkan dengan D0, maka satuannya adalah miligram ya. Ya, kebanyakannya miligram untuk dosis. Kemudian konsentrasi. Nah, konsentrasi ini bisa mikrogram per mili, bisa juga miligram per liter ya. Yang jelas satuannya adalah massa per volume. Ya. Kemudian konsentrasi obat di dalam plasma. Ya, kalau ini secara umum ya, konsentrasi secara umum. Kemudian yang ini konsentrasi obat di dalam plasma saya kira juga sama ya.
Hidrat ini maksudnya massa obat ya, dan volum jadi juga sama satunya mikrogram per mili atau bisa jadi miligram per liter. Bisa juga seperti itu. Kemudian volume jelas ya, satuannya bisa mili atau liter. Kemudian untuk AUC, konsentrasi kali waktu, jadi mikrogram kali jam per mili. Ya. Kemudian fraksi obat terabsorpsi, ya. Kalau ini namanya fraksi, jadi tidak ada unitnya, ya. Tapi nilainya dalam rentang 0 sampai 1 ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian untuk clearance satuannya adalah volume per waktu, ya. Jadi karena volume obat yang dibersihkan dari darah per satuan waktu, makanya satuannya bisa mili per jam, bisa juga liter per jam, ya. Jadi tergantung hasilnya seperti apa. Kemudian untuk half life atau T setengah eliminasi, satuannya adalah waktu, ya. Di sini kita gunakan jam. Oke, kemudian mohon diingat ya, apa namanya, persamaan eksponensial ya, ini juga bisa Anda cek di kalkulator ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk memakai kalkulator, misalnya 10 pangkat 3 ya, berarti dia 1000, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 1 10 ya. Kemudian ingat 10 pangkat -1 itu bermakna bukan -1 ya, tetapi 0 pangkat 1. Ya, ingat karena logaritma. Nah, ini persamaan eksponensial ya. Jadi eh, 10 pangkat -2 ini juga bukan, kalau ada lognya berarti -2 ya. Tapi kalau kalau hanya seperti ini, ya mungkin ini tolong dibedakan dengan ini ya. Ini yang persamaan biasa, eksponensial biasa ya 10 pangkat -2 ya. Berarti 0,01 pangkat 3 ya 0,001. Kemudian logaritmanya ini juga berbeda. Kalau 1000 berarti log 1000 sama dengan 3. Ya, ini kan 10 pangkat 3. Berarti ini 3. Log 100. Ya, ini kalau di log kan jadinya seperti ini. 10 ya, 1 log 1 0 log 0,1 -1 ya sebetulnya karena ini log 10 pangkat -1 ya. Kemudian 0,01 juga sama log 10 pangkat -2 dia sama dengan -2 dan log 10 pangkat -3 sama dengan -3. Kemudian ini yang adik-adik perlu cermati juga ketika menghitung log A kali B ya. Log A kali B itu bermakna log A plus log B. Ya. Jadi bukan log A kemudian dikalikan dengan log B. Ya. Kalau ini tertulis jadi 1 log A kali B. Ya, berarti log A ditambah log B. Ya, jadi bukan log A sendiri, kemudian Anda kalikan log B. Nah, itu mohon diperhatikan. Kemudian sama juga log A per B. Nah, kalau log A per B sama dengan log A minus log B ya. Jadi bukan log A dibagi log B. Bukan. Ya, kalau dikeluarkan. Kemudian log A pangkat X. Nah, ini berarti maknanya bukan log A kemudian dipangkatkan X. Misalnya log 2. Log 2 katakanlah misalnya log log 10 pangkat 1 gitu ya. Berarti 1 log A. Ya, jadi bukan bukan log 10 berapa kemudian pangkat ini tidak ya. Nah, kemudian minus log ini berarti minus log A per B sama dengan plus log A per B ya. Baik, kemudian ini sedikit contoh ketutupan. Sedikit contoh ya, misalnya Anda akan menghitung konsentrasi obat ya. Di sini eh,
kita ingin tahu berapa konsentrasi obat 2 jam setelah obat diberikan. Ya, misalnya kita punya ini, ini kita sebut dengan persamaan eksponensial, yaitu 35 kali E pangkat minus 0,15 kali T. Ya, kemudian kita ingin tahu berapa atau kadar obat atau CP setelah eh, 2 jam pemberiannya. Nah, makanya kita masukkan, ya, kita ingin apa namanya menghitung, ya, caranya bagaimana seperti ini ya. Jadi eh, minus, ya, minus 0,15. Hmm. Kemudian di sini karena ini kali T, ya, T-nya adalah 2, berarti 0,15 kali 2 ketemunya minus 30, ya. Kemudian Anda tekan ini si E pangkat X, ya. Maka ketemunya adalah 0, bisa sambil dicoba ya adik-adik yang sudah siap kalkulator. Maka ketemunya adalah 0,7408. Nah, berarti ini nilai di sini, ya, 0,7408, kemudian baru dikalikan ini, dikalikan 35. Nah, ketemunya sekitar 25,93. Ya. Kemudian CP nanti tinggal tinggal mengikuti ya dari hasilnya, apakah satuannya karena konsentrasi apakah mikrogram per mili atau mungkin miligram per liter. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita, ya, ini sedikit melanjutkan yang pertemuan kemarin ya. Kita lanjutkan ke pertemuan yang ketiga. Ini kok jadi 83 ini yang sudah pada persen sih belum tadi ya? Sebelum adik-adik. Halo? Belum, Bu. Semua sudah persen sih? Maaf, Bu, saya belum presensi. Belum? Ya sudah, presensi dulu daripada nanti hilang presensinya. Untung tadi belum saya akhiri ya. Saya kira sudah presensi semuanya. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah, ini kita lanjut ke pertemuan ini tadi, ketiga. Ya, baik ya. Baik. Aduh, oh ini belum ngomong ya.
Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah kelihatan ya, adik-adik ya? Sudah. Baik, jadi kita sudah masuk ke bagian saya, ya, yaitu apa namanya, tata cara pemberian atau penetapan parameter farmakokinetika obat menggunakan model satu kompartemen terbuka, dan saya hanya akan membahas yang eh, pemberian secara intravena. Ya, ini kok susah mau tak slide show. Baik ya, sebelumnya eh, apa namanya? Kayak gini. Baik, untuk pemberian intravena ya, dan di sini adalah yang kita maksudkan pemberian secara IV bolus ya, adik-adik ya. IV bolus maksudnya apa? Yaitu apa namanya? Cara pemberian yang cepat ya, IV bolus. Nah, jadi eh, maksudnya bolus itu dalam sekali injeksi ya, jadi injeksi cepat. Nah, berarti obat yang kita berikan itu juga secara cepat, secara keseluruhan ya, dalam satu jarum suntik begitu, itu secara keseluruhan akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya. Kemudian di sini eh, catatan yang kedua adalah tanpa adanya proses absorpsi ya, adik-adik ya. Tanpa ada proses absorpsi. Ya, dikarenakan memang obat langsung diinjeksikan ke dalam pembuluh darah. Ya, tanpa adanya proses absorpsi itu bisa juga diibaratkan absorpsinya berjalan sangat cepat atau serta-merta begitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, obat itu akan dengan cepat juga ya didistribusikan ke seluruh sistem di dalam tubuh kita ya, dan di sini di seluruh bagian tadi maka akan cepat terjadi keseimbangan antara kadar obat di dalam darah dan juga jaringan yang eh, tadi ya, yang memiliki apa namanya, kecepatan aliran darah yang sama. Jadi dia bisa terjadi kesetimbangan dengan cepat di dalam darah dan jaringan ya, untuk obat yang sudah kita berikan. Nah, ini maka kita sebut obat memiliki model satu kompartemen terbuka. Nah, kemudian di sini ya, obat itu bisa masuk ke dalam organ ataupun ke dalam jaringan ya, di dalam tubuh kita sangat bergantung, kemarin ya kita sudah sampaikan, sangat bergantung kepada lipofilisitasnya ya, dan di sisi lain juga afinitasnya terhadap jaringan.
Ya, kemarin juga sudah sempat kita singgung bahwa lipofilisitas obat, ya, maka kelompok berdasarkan lipofilisitasnya obat dikelompokkan menjadi yang sifatnya lipofil, ya, yang larut lemak, ya, untuk memudahkan ingatan, ya. L sama-sama L, ya, lipofil berarti larut lemak, sedangkan yang hidrofil ada R-nya di situ, ya, ya, maka larut air. Kemudian afinitas, ya, jadi menggambarkan kekuatan ikatan antara obat dengan jaringan. Nah, kemudian secara umum, ya, obat itu akan dieliminasi oleh tubuh kita melalui dua jalur utama, yaitu melalui ginjal, melalui proses ekskresi, dan juga melalui liver pada proses metabolisme. Ya. Nah, gambarannya tadi sedikit banyak sudah kita sampaikan. Ya, ini jika obat diberikan secara intravena, maka akan masuk dan terdistribusi secara cepat, ya, di dalam tubuh kita. Dan dikarenakan ini pemberian IV yang mana tidak ada proses absorpsi dan bermakna obat semuanya masuk di dalam tubuh kita karena langsung masuk di dalam pembuluh darah, maka jumlah obat yang berada di dalam tubuh kita itu sama, ya, dengan dosis obat yang diberikan. Nah, ini yang apa, perlu dicermati, ya, ketika adik-adik ditanya berapa jumlah obat, ya, beda, ya, jumlah dengan konsentrasi. Nah, itu mohon diperhatikan. Kalau konsentrasi satuannya bisa mikrogram per mili atau miligram per liter, ya. Kalau jumlah berarti hanya satuan massa, ya, bisa miligram saja atau mungkin apa namanya, mikrogram, ya. Tapi biasanya kalau dosis itu dalam miligram. Nah, berarti kalau intravena karena tidak berkurang obat karena adanya proses absorpsi, maka semuanya masuk di dalam tubuh kita yang berarti jumlah obat sama dengan dosis yang diberikan. Nah, sedangkan untuk pemberian ekstravaskuler, jumlah obat yang masuk di dalam tubuh kita berapa? Ya, nanti tergantung nilai F-nya. Maka dB-nya itu akan sama dengan dosis obat dikalikan nilai F-nya. Ya. Tergantung, kalau F-nya 1, ya, dia berarti diabsorpsi 100%, ya, bermakna dB-nya adalah sama dengan dosis. Tapi kalau obatnya tidak diabsorpsi 100%, ya, berarti nanti dB-nya bergantung, ya, yaitu dosis dikalikan dengan nilai F-nya. Oke, sedangkan VD kemarin juga sudah sedikit kita singgung, yaitu volume distribusi obat. Ya, nanti mudah-mudahan ada, ya, yang menggambarkan distribusi obat itu sampai di mana. Kemudian K adalah tetapan kecepatan eliminasi. Nah, ini yang saya oh, maaf, saya sampaikan kemarin, ya. Adik-adik bisa cermati antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Di sini eh, datanya sama persis antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Hanya saja gambar yang di atas ini dia sama-sama apa, menggunakan skala normal baik untuk waktu ataupun konsentrasinya, ya. Ya, ini cirinya kalau konsentrasi apa skala normal itu ini sama. Jarak yang sama, ya, sama. Berarti ini jarak sekian 5, jarak sekian berarti ya 2 kali lipatnya 10. Jarak sekian 5 lagi 15, jarak sekian 5 lagi 20 dan seterusnya. Ini juga sama, sekian 10 jam, sekian 30, jarak saya ini 30. Nah, ini berbeda, ya. Di sini 1, di sini maka kelipatan 10, ya, jadi 10, kelipatan 10 lagi jadi 100 dan seterusnya. Nah, ini dengan data yang sama Anda bisa lihat, ya. Nah, ini. Di sini dia membentuk garis lengkung, ya, karena skalanya berbeda tadi, tetapi di sini dia
membentuk garis lurus ya, adik-adik ya. Nah, makanya kalau kita ingin menetapkan apakah dia mengikuti model satu kompartemen atau dua kompartemen atau yang lain, maka ini harus dipastikan bahwa skala yang kita gunakan adalah semi logaritma ya dalam artian sumbu X untuk waktu skalanya normal dan sumbu Y ini menggunakan skala logaritma ya. Kemudian untuk persamaannya ya sama ini CP sama dengan CP0 kali E pangkat minus K kali T. Nah, ini bermakna kalau dilenkan maka len CP sama dengan len CP0 min K kali T. Bisa juga ini dilogkan ya. Kalau pakai log ya berarti log CP sama dengan log CP0 minus K per 2,303 T. Kalau pakai log. Nah, kemudian di sini ya eh, ini kok tidak bisa menurut saya. Oke, kemudian ini parameter-parameter farmakokinetikanya ya. Eh, jadi untuk parameter farmakokinetikanya di sini nah ini yang ada beberapa yang bisa dicermati, yaitu yang pertama adalah luas area di bawah kurva, ya, kurva tadi dari apa namanya ini kurva ini, ya. Nah kurva ini dihitung eh, kalau ingin tahu luasnya di sini itu berapa, ya, maka harus dihitung menggunakan rumus trapezoid, ya. Rumus trapezoid itu maksudnya eh, ini dianggap apa namanya seperti bagian-bagian kecil seperti trapezoid begitu ya. Jadi nanti harus dihitung untuk masing-masing luasnya baru kemudian ditambahkan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi ini ada luas total dari 0 sampai tak hingga. Maka dia eh, luas trapezoid satu itu 0 sampai dengan T1 ditambah luas trapezoid 2 yaitu T1 sampai T2 trapezoid 3 T2 sampai T3 dan seterusnya. Nah, kemudian luas tadi misalnya ini 0 sampai dengan T1, maka rumusnya adalah CP ya, CP T1 ditambah dengan CP0 dibagi 2 ya, di sini. Kemudian T1 dikurangi T2. Kemudian ada ini ya yang perlu diingat ada AUC antara T infinity T terakhir sampai dengan infinity. Nah, itu bisa dihitung dengan CP T terakhir ya dibagi dengan K. Ya, ini ya. Ini adik-adik Anda bisa cermati. Kita sampling terakhir itu biasanya ini ya yang kita tetapkan. Nah, tapi ini kan kalau mau kita tarik garis lurus sampai dengan dia habis ya. Nah, atau mungkin ini terakhir ini ya, ya kalau ini lurus begini. Nah, ini kan ya masih
ada garis terakhir ini yang kita tidak tahu sebetulnya luasnya berapa. Karena mungkin juga kita tidak tahu di mana titik terakhirnya dia di mana. Artinya obat akan habis di berapa, di jam berapa gitu ya. Nah, itu bahkan luas area di bawah kurva yang terakhir ini, itu kita hitung dengan tadi CP, berarti konsentrasi obat pada saat sampling terakhir atau waktu sampling terakhir dibagi dengan alfa, K, tetapan kecepatan eliminasi. Ya, ini. Nah, bisa kita coba satu persatu. Kemudian volume distribusi semu. Ya, volume distribusi semu ini bisa dihitung dengan ya F kali D0 dibagi CP0 tadi sudah saya sampaikan ya. Sebetulnya rumus aslinya kan DB0 dibagi CP0 ya, di mana DB0 menggambarkan jumlah obat yang ada di dalam tubuh kita dibagi dengan konsentrasi obat pada saat awal ya. Kemudian DB0, nah DB0 ini sebetulnya merupakan perkalian antara F kali D0 ya, di mana D0 itu merupakan jumlah obat awal dan F adalah bioavailability. Sehingga tadi kalau dia diberikan intravena maka otomatis nilai F-nya 1, maka DB0-nya sama dengan dosis ya di sini. Tapi kalau ekstravaskuler ya bergantung kepada nilai F-nya. Katakanlah misalnya di sini D0-nya itu 500 miligram, kalau nilai F-nya misalnya 90% atau 0,9 ya berarti DB0-nya 500 dikali 0,9 ya, berarti ada 450 miligram. Nah, kemudian volume distribusi juga bisa dihitung tadi. DB0 atau F kali D0 dibagi dengan nilai K kali AUC. Nah, kemudian untuk tetapan kecepatan eliminasi, ya, tetapan kecepatan eliminasi ini diperoleh dari mana? Ya, ini kita harus menghitung slope dari persamaan tadi. Ya, len LR ini singkatan dari linear regression ya, atau persamaan regresi linear antara len CP VST. Nah, itu, dan nanti satuannya adalah per jam. Kemudian untuk waktu paruh eliminasi dihitung dengan T setengah di atau T setengah adalah 0,693 per K ya. Kemudian untuk clearance total berarti bisa dihitung dengan K kali VD atau ini bisa juga menggunakan AUC. Nah, urutannya bagaimana? Nanti ketika adik-adik punya data, maka urutan pertama dari data itu kita bisa menghitung nilai K ya adik-adik ya. Nilai K. Nah, bagaimana? Yaitu tadi slope dari persamaan len CP VST. Ya. Ini sebenarnya Anda bisa juga menggunakan persamaan log CP VST. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang saya yakin akan lebih mudah menggunakan len ya, karena kalau log CP nanti persamaannya agak sedikit ruwet ya, karena harus tadi ya kalau CP0 kali E pangkat minus K kali T, maka kalau pakai log menjadi log CP0 ditambah dikurangi minus K per 2,303 kali T ya. Tapi kalau len CP tadi len CP sama dengan len CP0 minus K kali T ya, jadi lebih simpel atau lebih sederhana. Nah, setelah kita mendapatkan nilai K ini, maka kita bisa menghitung nilai T setengah ya dengan ini ya, menggunakan rumus ini. Jadi T setengah mana 0,693 per K ya, katakanlah K-nya misalnya 0,01 ya, berarti nanti tinggal dibagi 0,01 ya. Sedangkan kalau kita mau menghitung clearance, kita sudah dapat nilai K ya. Tapi kita masih harus menghitung nilai VD atau mungkin AUC ya. Nah, maka harus dihitung dulu ya di sini. Nah, VD kita bisa menghitung dengan dB0. Berarti kalau intravena nanti sama dengan dosisnya
kita tinggal menghitung CP0. CP0 dihitung dari mana? Ya, CP0 dihitung dari persamaan ini. Ya. Nah, ya, atau paling mudah ya kita menghitung AUC dulu ya. AUC-nya tadi sudah harus tadi dibagi-bagi di dalam ya nanti ada datanya tentu ada data konsentrasi obat di masing-masing waktu sampling ya. Sehingga kita bisa menghitung AUC-nya tadi AUC 1, AUC 2 dan seterusnya sehingga nanti ditambah dan sampai dengan AUC terakhir ya. AUC terakhir dihitung menggunakan rumus tadi konsentrasi obat yang dilakukan pada sampling terakhir dibagi dengan nilai K atau tahapan kecepatan eliminasinya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Jadi volume distribusi obat itu menggambarkan sampai di mana obat didistribusikan ya. Maka persentase volume distribusi itu bisa dihitung dengan ini volume distribusi ya dibagi dengan bobot badan pasien dikali 100%. Nah, nanti akan ketemu berapa persentase terhadap bobot badannya. Ya, kalau persentasenya kurang lebih ya di sini nilainya ya 4,5 atau sangat kecil, berarti maka obat itu seolah-olah ya gambarannya hanya didistribusikan di dalam plasma saja. Ya mungkin hanya di daerah sekitar itu ya, sel-sel di sekitar plasma atau pembuluh darah. Tapi kalau dia sampai ya nilainya kurang lebih 27 ya berarti dia sampai ke cairan ekstraseluler, kemudian 33 itu bisa ke cairan intraseluler juga, ya, ekstraseluler dan intraseluler. Nah, kalau ini berarti boleh dikatakan yang terakhir ya, dikatakan ke seluruh tubuh kita. Ya, karena cairan tubuh kita itu kurang lebih 60% dari bobot badan kita. Ya. Nah, ini gambaran untuk menghitung tadi ya, menggunakan metode trapezoid tadi ya, maka ini kita bagi-bagi menjadi misalnya ini luas 1, ini kita tarik garis ini luas 2, ini luas 3, luas 4, dan ini luas 5, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada luas terakhir ini ya, yang kita tidak tahu T-nya di mana. Ya, ini gambaran konsentrasi obat di dalam tubuh kita ya, tapi ini tidak menggunakan skala logaritma ya kan ini hanya gambaran saja ya tidak untuk menetapkan apakah mengikuti model 1 atau 2 kompartemen ya, ini kurang lebih ya misalnya ini pada sampling ke 1 atau 1 jam setelah pemberian kadarnya di sekitar ini ya mungkin 30 lebih sedikit kemudian di jam kedua kadarnya sekian hampir 20 jam ketiga mungkin 10 lebih sedikit gitu ya di jam keempat berapa entah 7 atau berapa kemudian di jam kelima sekian gitu ya nah itu gambarannya kurang lebih seperti itu nah ini contohnya misalnya di kita sampling ya di setengah jam atau 30 menit kemudian 1 jam, 2 jam, dan seterusnya sampai dengan 5 jam. Kemudian kadar obat di plasma, misalnya ini ada 38,9 ya, 30,3 mikrogram per mili ya. Ingat ini satuannya. Kemudian yang di sini ya, adik-adik ya. Satuannya waktunya adalah jam, kemudian ini kadar obat di dalam plasma. Nah, yang dimaksud CP tadi kan untuk menghitung apa namanya? Menghitung konsentrasi eh, untuk menghitung konsentrasi bukan konsentrasi ya di luas area terakhir tadi ya. Luas area terakhir adalah CPTN. Nah, CPTN itu maksudnya
konsentrasi obat yang diambil pada sampling terakhir ya. Misalnya ini sampling terakhir adalah 5 jam, ya berarti CPTN-nya tadi adalah 4,10. Kemudian K-nya ya diambil dari itu. Nah, kemudian nanti masih harus menghitung CP0 ya. CP0 nanti bisa dihitung dengan menggunakan persamaan tadi ya. Jadi CP0-nya akan apa namanya? Akan lebih ya. Karena grafiknya begitu ya, sehingga kalau di setengah jam adalah 38,9 karena ini pemberiannya intravena, maka CP0-nya maka dia harus lebih tinggi dari ya, bisa entah 40 entah berapa, yang jelas karena gambarnya kan kurang lebih seperti ini ya, membentuk garis lurus. Ya, ini tadi ya. Kalau ini tadi misalnya 38, sekian berarti nah, CP0-nya ada di sini. Maka dia akan lebih tinggi dari 38, sekian tadi. Oke, nah ini ini contoh cara menghitung AUC tadi ya. Ini contohnya misalnya AUC antara T0 dengan T1. Nah, ini makanya C1 ditambah C0 dibagi 2. Ya, ini pakai N sih, masih pakai N. Kemudian ini N-1. Ya, tapi kalau mau gampang misalnya ini AUC antara 1 dengan 2. Ya, berarti ini CP pada saat T T2 ditambah C pada saat T1 dibagi 2 ya kali T apa namanya TN dikurangi TN-1. Berarti ini T2 dikurangi T1. Kalau tadi contohnya setengah dengan 1 jam ya berarti ini CP pada saat jam ke-1, ini CP pada saat maaf jam kedua, ini CP pada saat jam ke-1 dibagi 2 dan di sini berarti T setengahnya tadi 1 dikurangi setengah ya karena tadi kan T1-nya setengah jam, kemudian T2-nya 1 jam, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tadi contohnya, misalnya ya, untuk jam ke-1 adalah 18,4, jam apa namanya, jam sebelumnya atau jam keduanya adalah 30,3 ya berarti ini 30,3 tambah 18,4 dibagi 2, ini 2 dikurangi 1, nah, ketemu sekian. Ya nanti ini sangat tergantung dari angkanya. Nah kemudian totalnya, ya ini totalnya adalah AUC 12, AUC 23, AUC 24 dan seterusnya. Kemudian nanti masih ditambah dengan tadi AUC eh, terakhir sampai dengan tak hingga tadi. Ya. Itu nanti penjumlahannya akan seperti ini ya. CPN apa namanya? Per K ya dari terakhir ya, CPN merupakan plasma atau konsentrasi plasma yang diambil pada saat T terakhir. Kalau tadi contohnya 5 berarti ya di T 5 jam dan K adalah slope ya dari kurva. Nah, berarti untuk AUC 0 sampai dengan tak hingga ya tadi penjumlahan ya, penjumlahan dari AUC yang sebelumnya tadi ya 1 sampai 5 atau 0 sampai 5 ya boleh gampangnya begitu. 0 sampai 5 jam tadi ditambah dengan ini terakhir AUC terakhir yaitu CP di 5 jam dibagi dengan K. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan sebelum ke situ? Ya, baik. Ini silakan boleh difoto dan untuk latihan ya. Mungkin mudah-mudahan minggu depan suasananya sudah oke. Jadi kita bisa ini ya, bisa ketemu dan mungkin nanti bisa kita cross check untuk hasil hitungannya adik-adik ya. Jadi ini ada contoh kasusnya ya, di ada wanita
bobot badannya adalah 50, kemudian usianya 50, bobot badannya 52, kemudian menerima IV ya, bolus ya, ingat dosisnya adalah, nah ini yang adik-adik perlu cermati juga ya, dosis ini bisa tanpa kilogram, bisa dengan kilogram. Nah, kalau ini menggunakan kilogram, ya ini bermakna, ya, bermakna dosisnya adalah 20 miligram kali ini ya, bobot badannya 52, ya, kelihatannya tinggi sekali ya. Ya, tapi ini eh, bisa di anu ya, contoh ya adik-adik ya. Adik-adik harus cermat ketika apa misalnya ada soal ya. Oh, dicermati apakah bobot badannya ya. Kalau dosisnya hanya 20 miligram saja begitu ya, artinya keterangannya 20 miligram. Ya berarti nanti untuk DB nolnya kalau karena ini IV ya berarti hanya 20 miligram saja ya. Tapi karena ini per kilogram bobot badan ya berarti ini harus dikalikan dengan 52 ya. Kemudian ini waktu samplingnya ya sampai dengan berapa ini 12 ya, di tempat saya tuh tak kecilkan aja ya 12. Kemudian ini konsentrasinya ingat ini menggunakan miligram per liter ya kalau ini satuannya 1 jam dan ini adalah tadi ya waktunya di 0,25 jam atau 15 menit ya ini ketemu sekian konsentrasinya setengah jam ketemu sekian dan seterusnya. Nah, ingat, kalau Anda mau menentukan apakah dia model satu atau kompartemen, maka silakan digambar, bisa di Excel ya, adik-adik. Di Excel kemudian akan ketemu gambarnya apakah garis lurus ataukah ada belokannya, gitu ya. Kalau dia garis lurus, tapi ingat ya, Excelnya juga di skalanya dibuat begitu ya. Jadi satu adalah sumbu X-nya skala normal, kemudian yang ke sana adalah skala logaritma ya kalau ini pakai seperti ini atau kalau misalnya Anda apa namanya tidak bisa apa menggunakan Excel yang atau tidak belum bisa ini ya mengubah skala di Excel bisa juga ini Anda lenkan dulu jadi ini waktu ya ini waktu kemudian ini Anda lenkan jadi nanti yang digambar itu grafiknya hasil antara ini ya waktu dengan hasil lognya atau lennya ya misalnya ini di 0,25 harga lennya berapa dan seterusnya ya itu bisa juga ya ini makanya silakan digambar konsentrasi obat terhadap waktu menggunakan ini ya kertas grafik semi logaritma ya kalau dulu memang kita menggunakan kertas manual ya, tapi sekarang Anda bisa menggunakan program Excel. Nah, setelah itu Anda menghitung AUC tadi ya, satu persatu AUC-nya 0 sampai dengan tak hingga. Ya, ingat ini ada 0 ya, berarti ada waktu 0 sampai dengan tertentu, kemudian apa namanya menghitung volume distribusinya ya, kemudian nilai K, kemudian nilai T setengah dan clearance total. Nah, ini sebagai contoh kalau misalnya obat, ya kemarin kan sudah saya tanyakan ya, kalau T setengah obatnya itu 10, misalnya kemudian konsentrasi obatnya adalah 100 miligram, nah berapa lama dia akan hilang, gitu ya, dari tubuh kita. Nah, itu kan pertanyaannya kalau itu hilang sama sekali atau habis. Tapi kalau ini kaitannya dengan MIC, ya, misalnya Eh, kalau obatnya itu dia tidak aktif lagi setelah konsentrasi obatnya kurang dari 10 miligram per mili. Nah, maka durasinya berapa? Nah, artinya durasinya adalah sampai dengan kadarnya di batas 10 miligram per mili. Ya, ya, itu nanti bisa dicek ya.
di apa namanya bisa dihitung butuh waktu berapa lama. Ya artinya mulai dari T sama dengan 0 sampai dengan kadarnya tinggal ini. Nah, caranya bagaimana? Tadi dimasukkan ke persamaan eksponensial. Ya, kemudian, nah ini. Kalau ini, how long does it take to eliminate the drug until 95%? Jadi, obatnya sudah dieliminasi sebanyak 95%. Ya, kemarin kan udah saya coba, ya kemarin bisa juga dengan hitungan seperti itu. Ya. Nah, ini kita pengen tahu, ya berarti kalau ini sudah 95%, berarti kalau misalnya awalnya 100 mili, berarti dia sudah hilang 95% dari 100 mili, maka yang tertinggal adalah tinggal 5%. Berarti CP-nya tinggal 5%, ya, atau 5 miligram, kemudian CP0-nya adalah tetap 100 ya misalnya. Nah, nanti tinggal mengikuti hitungan yang udah di sini. Kemudian Anda hitung T-nya, ya. Hitung T-nya udah berapa. Nah, kemudian untuk menjawab nomor E, nah ini tadi ya, Anda menghitung dulu volume distribusinya, kemudian di tadi ya, angka volume distribusinya dibagi dengan bobot badan dikali 100%. Nah, setelah itu akan ketemu berapa. Nah, dari situ Anda bisa prediksikan apakah obatnya hanya tadi terdistribusi di dalam plasma saja, ataukah sampai ke cairan ekstraseluler, ataukah sampai ke tadi ya, ke intrasel yang di sini tadi dengan rumus ini. Jadi Anda mencari dulu volume distribusinya dibagi dengan bobot badan dikali 100%. Maka nilainya nanti akan ketemu kalau di sekitarnya mungkin tidak sama persis ya. Tidak sama persis tunjuk 4,5 ya. Misalnya kalau ketemunya di lelah 5 misalnya, oh berarti dia masih di sekitar sini. Nah, di sini berapa? Oh misalnya 25 ya. Berarti mungkin di sekitar sini gitu ya. Jadi angkanya tentu tidak akan sama persis dengan ini, tetapi mendekati nilai-nilai ini saja. Itu kemudian, nah ini kalau ini pertanyaannya yang dimaksud adalah berapa persen dari dosis, ingat ya, jumlah obat yang masih tertinggal ya setelah 10 jam ya. Jadi nanti Anda harus menghitung dulu CP-nya atau kalau enggak bisa juga menghitung DB ya. Jadi DB sama dengan DB 0 kali E pangkat minus K kali T. Tingkat T-nya adalah 10 jam ya atau 10. DB 0-nya adalah dosis ya karena apa namanya? eh, intravena ya. Kemudian Anda akan menghitung DB-nya. Nah, setelah DB-nya ketemu ya, setelah DB-nya ketemu, itu kan obat setelah 10 jam ya. Berarti yang tertinggal ya setelah 10 jam itu berapa? Ya, jangan jangan salah ya. Ini mungkin agak agak sedikit ruwet atau sedikit rumit ya. Karena apa? Berapa persen obat yang tertinggal setelah 10 ya. Ya tadi DB-nya masih berapa ya tahu. Setelah 10 jam awalnya 1000 miligram. Berarti setelah 10 jam tinggal berapa? Misalnya masih 100 ya misalnya ini nanti tergantung hasil hitungannya. Misalnya kalau masih 100 miligram ya berarti persentasenya 100 miligram dibagi 1000 ya ini 100. Oke, begitu kira-kira adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon semuanya untuk mencoba ya. Kalau Anda tidak mencoba ketika nanti ini keluar di ujian, maka saya yakin Anda tidak akan bisa mengerjakan. Dan saya pastikan untuk UTS saya mesti ada hitungannya ya. Ya, sehingga Anda diharapkan untuk selalu aktif dan sering mencoba begitu ya. Karena dengan sering mencoba itu nanti Anda akan lebih mudah ya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya kira cukup ya.